Bayangkan, tanah yang selama puluhan tahun menjadi saksi perjuangan keluarga, tanah warisan ayah dan ibu yang penuh cerita dan pengorbanan, tiba-tiba diambil paksa oleh orang-orang yang tak kenal belas kasihan. Bagaimana rasanya melihat rumah yang penuh kenangan itu diobrak-abrik, sementara mereka yang seharusnya melindungi malah berbalik menjadi ancaman? Ini bukan sekadar soal tanah, tapi soal harga sebuah keadilan yang hampir hilang. Dengarkan kisah Arya, seorang putra Kopassus, yang berani berdiri melawan tirani ormas berbahaya yang nekat merampas segalanya. Assalamualaikum. Sebelum mulai, coba tulis komentar dari daerah mana saja Bunda yang mendengarkan cerita ini berasal. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Like dan subscribe Bunda membuat kami terus semangat bercerita. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita mulai ceritanya. Langit pagi di desa Tempur Sari, Temanggung, tampak teduh dan bersih. Embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun, dan suara ayam jantan bersahutan di kejauhan. Pagi itu semestinya menjadi hari biasa bagi Bu Suminah, janda tua berusia lebih dari 60 tahun yang hidup tenang di rumah warisan almarhum suaminya. Namun siapa sangka, hari itu akan menjadi titik balik hidupnya. Hari yang akan dikenangnya dengan tangis dan sesak napas sampai akhir hayatnya. Rumah Bu Suminah berdiri di atas tanah warisan keluarga yang sudah dijaga turun-temurun sejak zaman kemerdekaan. Almarhum suaminya adalah pensiunan tentara yang dahulu ikut berjuang dalam operasi Seroja di Timor Timur. Di halaman belakang rumah itu bahkan terdapat makam suaminya, Serma Suroto, yang dimakamkan dengan penghormatan militer sederhana beberapa tahun lalu. Tak jauh dari makam itu, berdiri kokoh pohon mangga tua dan sepetak sawah kecil yang menjadi sumber hidup Bu Suminah. Namun semua kedamaian itu berubah drastis ketika suara deru kendaraan besar terdengar dari kejauhan. 3 truk bak terbuka dan belasan motor menderu masuk ke desa membawa sekelompok orang bertampang keras, berjaket loreng hitam bertuliskan GRIP. Beberapa warga yang sedang bekerja di sawah langsung berhenti, mengangkat kepala, menatap dengan mata was-was. Mereka tahu, tak ada kebaikan yang pernah datang dari rombongan seperti itu. Rombongan itu berhenti tepat di depan pagar rumah Bu Suminah. Seorang pria bertubuh besar dengan kepala plontos turun dari truk dan berjalan dengan langkah angkuh. Di tangannya tergenggam map plastik lusuh. Tanpa basa-basi, ia langsung memerintahkan anak buahnya membuka pagar. Bu Suminah yang sedang menyiram tanaman di samping rumah, mendengar keributan dan segera keluar. Ia berdiri terpaku melihat sekelompok orang asing memasuki pekarangan rumahnya tanpa izin. "Ada apa ini? Siapa kalian?" tanya Bu Suminah dengan suara gemetar, namun tetap berusaha tegar. Pria plontos itu mengangkat map lusuhnya dan mengacungkannya ke wajah Bu Suminah. "Ini surat hibah. Tanah ini sudah diserahkan ke ormas kami oleh pihak kecamatan. Sekarang tempat ini milik kami," ucapnya dengan nada penuh arogansi. Bu Suminah mengambil surat itu, matanya menyipit. Ia membaca pelan-pelan, lalu menggeleng. "Ini surat palsu. Tidak ada tanda tangan resmi. Tidak ada cap desa. Kalian jangan main-main dengan tanah orang." Pria itu tidak suka dibantah. Ia merampas kembali surat dari tangan Bu Suminah dan memberi isyarat. 2 anak buahnya mendekat, salah satunya langsung mendorong Bu Suminah hingga tersungkur ke tanah. Wanita tua itu terjatuh membentur pot bunga, bibirnya sobek. Namun tak seorang pun dari para pelaku peduli. Mereka justru mulai masuk rumah, membuka pintu secara paksa, dan mengacak-acak seluruh isi rumah. Meja makan dibalik, lemari pakaian dilempar. Beras yang tersimpan di karung disebar dan diinjak-injak. Bahkan lumbung kecil tempat Bu Suminah menyimpan gabah, hasil panennya dibakar begitu saja. Salah satu anggota ormas menyiramkan solar ke tumpukan jerami lalu menyalakan korek api. Jerit tangis Bu Suminah terdengar memecah suasana desa. Ia merangkak, berusaha memadamkan api dengan sisa air siraman, tapi terlalu sia-sia. Api membesar, menghitamkan langit siang. Para warga mulai berdatangan, berdiri dari kejauhan, namun tak satu pun yang berani mendekat. Mereka semua tahu, melawan ormas seperti GRIP sama saja menantang maut. Sudah banyak kejadian di daerah lain di mana mereka yang berani bersuara justru menjadi korban berikutnya. Yang paling menyayat hati, ketika salah satu alat berat yang dibawa oleh kelompok itu diarahkan ke belakang rumah. Makam Serma Suroto digali. Batu nisannya dihancurkan dengan linggis. Tanahnya dikikis, dan abu dupa dilemparkan di atasnya seolah tak ada lagi nilai hormat untuk orang mati. Bu Suminah pingsan. Warga hanya bisa menutup mulut mereka sendiri dengan tangan, menahan tangis dan kemarahan yang tak bisa dikeluarkan. Peristiwa itu terjadi di siang bolong, di hadapan puluhan warga, namun tidak ada satupun aparat yang datang. Kepala desa pun hanya mengintip dari balik jendela rumahnya,
menolak keluar atau memberikan perlawanan. Alasan klasik kembali terdengar. Kami tidak berdaya. Mereka punya orang dalam. Kami takut. Beberapa jam setelah kejadian, seorang pemuda bernama Rudy yang masih memiliki keberanian, diam-diam memotret kejadian itu dari balik semak-semak. Ia mengirim pesan ke seseorang yang selama ini menjadi kebanggaan desa. Pesan singkat itu hanya berisi 5 kata. Mas Arya, rumah ibumu diserang. Arya, atau yang lebih dikenal di kalangan militer sebagai Serka Arya Nugroho, adalah prajurit aktif komando pasukan khusus. Ia sudah 10 tahun mengabdi sebagai pasukan elit dan kini sedang menjalani latihan tempur di Kalimantan Timur. Ia adalah putra tunggal Bu Suminah. Dan ia adalah sosok yang sangat disegani di kesatuannya karena keberanian dan dedikasinya. Saat menerima pesan itu, Arya sedang berada di tengah hutan bersama regu patroli. Ia membaca pesan itu sekali, lalu diam cukup lama. Rekannya yang melihat perubahan di wajah Arya langsung tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Tanpa banyak bicara, Arya menemui atasannya dan mengajukan izin pulang darurat. Dalam hati, amarahnya membuncah. Tapi wajahnya tetap dingin. Ia tahu, sebagai prajurit, emosi harus dikendalikan. Tapi sebagai anak, ia tidak bisa tinggal diam melihat ibunya diinjak-injak. Perjalanan pulangnya dimulai malam itu juga. Tidak dengan seruan balas dendam, tapi dengan niat untuk menegakkan kembali harga diri. Bukan hanya harga diri keluarganya, tapi juga harga diri desa yang selama ini ditindas dalam diam. Di sisi lain, kabar tentang kedatangan Serka Arya mulai menyebar diam-diam. Beberapa orang yang dulu ikut membakar rumah Bu Suminah mulai gelisah. Mereka mungkin bisa membodohi kepala desa. Mereka mungkin bisa mengintimidasi warga. Tapi mereka tahu, menghadapi seorang Kopassus adalah cerita lain. Dan dalam diam mereka mulai bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika prajurit itu benar-benar pulang? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah mengenal Arya. Dan mereka belum sadar bahwa api yang mereka nyalakan akan segera membakar mereka sendiri. Malam menurunkan hujan deras di Temanggung. Angin bertiup kencang membawa suara genting yang beradu. Desa Tempur Sari tampak sepi. Warga enggan keluar rumah setelah kejadian siang itu. Ketakutan menyelimuti desa. Bahkan lampu-lampu di rumah warga banyak yang dipadamkan lebih awal, bukan karena hemat listrik, melainkan karena takut jika malam ini ormas itu kembali datang. Di rumah kecil di ujung jalan masuk desa, Rudy duduk resah. Ponselnya tergeletak di meja. Sesekali ia menoleh memeriksa layar. Belum ada balasan dari Arya sejak pesan terakhir yang ia kirim. Rudy tahu risiko besar yang mungkin akan dihadapinya setelah merekam dan menyebarkan kejadian tadi. Tapi hatinya tidak bisa diam melihat ketidakadilan terjadi tepat di depan mata. Sementara itu, di atas bus malam yang melaju dari Semarang menuju Temanggung, Arya duduk menatap kosong keluar jendela. Wajahnya keras, namun matanya menyimpan luka yang dalam. Ia sudah mencoba menghubungi nomor ibunya sejak siang, namun tak pernah tersambung. Dan ketika Rudy akhirnya mengirimkan rekaman singkat yang memperlihatkan tubuh ibunya terkapar dan rumahnya dilalap api, Arya menggenggam ponselnya erat hingga nyaris retak. Ia memejamkan mata. Ingatan akan masa kecilnya kembali muncul. Ia ingat saat almarhum ayahnya mengajarinya menggali tanah, menanam padi, dan menghormat bendera setiap Senin pagi di halaman rumah. Ia ingat bagaimana ibunya dengan sabar merawatnya ketika ia demam tinggi, menyuapinya bubur hangat di tengah malam. Semua kenangan itu sekarang seolah direnggut dalam satu hari. Direnggut oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu artinya menghormati sesama. Sesampainya di terminal Temanggung, Arya tak langsung menuju rumah. Ia memilih berjalan kaki menelusuri desa yang kini sunyi senyap. Bajunya masih seragam latihan militer, lengkap dengan sepatu tempurnya. Sebagian warga yang melihat sosoknya dari balik jendela langsung menarik tirai. Bukan karena takut padanya, tapi karena sadar, prajurit yang selama ini dibanggakan itu kini kembali sebagai anak yang disakiti. Sesaat kemudian, Arya tiba di lokasi rumah ibunya. Sisa-sisa kebakaran masih terlihat. Puing-puing genting berserakan, dinding rumah hangus menghitam. Aroma gosong masih terasa di udara. Arya berdiri kaku, matanya menyapu seluruh area. Lalu ia berjalan pelan ke belakang rumah, ke arah makam ayahnya. Hatinya mencelos ketika melihat nisan telah hancur dan gundukan tanah makam tercabik tak beraturan. Tanpa kata, Arya berlutut. Ia meraba tanah makam dengan tangan. Hujan mengguyur tubuhnya, namun ia tak bergeming. Bibirnya bergetar menahan amarah dan sedih yang bertumpuk. Ia mengepalkan tangan. Di lubuk hati terdalam, sumpah terucap. Ia akan membuat orang-orang yang menghancurkan keluarganya membayar. Tapi bukan dengan cara brutal. Ia ingin keadilan ditegakkan,
kehormatan keluarganya dikembalikan. Keesokan harinya, Arya mengunjungi rumah kepala desa. Pagi itu, Kepala Desa Suraji sedang duduk di beranda rumahnya sambil menyeruput kopi. Melihat kedatangan Arya, tubuhnya kaku. Wajahnya pucat. "Mas Arya, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Ucapnya tergagap. Arya tidak membentak. Suaranya tetap tenang, tapi nada bicaranya tegas. "Kenapa Bapak diam waktu rumah ibu saya dibakar? Kenapa warga tidak dilindungi?" Pak Suraji menunduk. "Kami tidak punya pilihan. Mereka bawa surat dari kecamatan, lengkap dengan stempel. Kami tidak bisa melawan. Surat itu palsu. Dan Bapak tahu itu." Pak Suraji tak menjawab. Arya berdiri, memberi waktu kepala desa untuk berpikir. Ia tidak datang untuk meminta penjelasan. Ia datang memberi peringatan. Bahwa mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang bisa merampas milik warga seenaknya. Ia akan memastikan sendiri keadilan ditegakkan. Dari rumah kepala desa, Arya bergerak ke balai desa. Ia meminta data lengkap tanah milik keluarganya. Dan benar saja, dalam arsip resmi, tanah itu tercatat atas nama almarhum Suroto, suami Bu Suminah. Tidak ada surat hibah. Tidak ada pelepasan hak. Semua bukti itu langsung ia fotokopi dan bawa ke kantor polisi setempat. Namun di kantor polisi pun Arya menghadapi tembok tebal. Petugas jaga hanya mencatat laporan sekilas. Tidak ada penyelidikan, tidak ada penyitaan bukti. Bahkan saat Arya menunjukkan video kekerasan yang dilakukan ormas terhadap ibunya, polisi hanya mengangguk tanpa tindakan. "Ini di luar wewenang kami, Mas. Kalau ormas itu ada backingnya, kami harus berhati-hati," ujar petugas dengan nada pelan. Arya tersenyum pahit. Ia tahu, sistem sudah terlalu busuk. Hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi ia juga tahu, sebagai prajurit Kopassus, ia dilatih untuk menembus segala bentuk perlawanan. Ia tidak akan menyerah hanya karena aparat bersikap pasif. Hari mulai gelap saat Arya kembali ke puing-puing rumahnya. Di sana, Rudi sudah menunggunya bersama beberapa pemuda desa yang diam-diam masih memiliki keberanian. Mereka berdiri dalam lingkaran kecil di bawah pohon mangga tua yang selamat dari kobaran api. "Mas Arya, kami tidak bisa diam lagi," ucap Rudi. "Kalau Mas butuh bantuan, kami siap. Kami tidak punya senjata, tapi kami punya niat." Arya menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah itu mungkin pernah tunduk karena takut. Tapi malam ini mata mereka bersinar. Api perlawanan mulai menyala. "Malam ini kita mulai," kata Arya lirih. "Bukan dengan kekerasan, tapi dengan strategi. Kita kumpulkan bukti. Kita bongkar jaringan mereka. Kita seret nama-nama besar yang selama ini bersembunyi di balik jas ormas. Dan malam itu, perlawanan kecil pun dimulai. Bukan dengan senjata, tapi dengan data, dengan kebenaran, dengan keberanian. Karena bagi Arya, ini bukan sekadar membela tanah ibunya. Ini tentang melindungi kehormatan, tentang melawan ketidakadilan, dan tentang membuktikan bahwa seorang prajurit tidak akan tinggal diam ketika keluarganya diinjak. Langit Temanggung mulai mendung di sore hari. Gerimis kecil turun membasahi tanah merah yang mengering setelah amukan kebakaran. Aroma asap masih sesekali tercium dari sisa puing rumah Bu Suminah. Kini tinggal arang dan batu bata yang berserakan. Namun semangat dan nyali Arya tidak mengendur sedikit pun. Satu demi satu, ia mulai menyusun strategi untuk membongkar kedok di balik rompi loreng yang selama ini menyebut diri sebagai pembela rakyat, namun kenyataannya menjadi penguasa jalanan yang merampas hak warga. Arya tidak bekerja sendiri. Di bawah pohon mangga yang tua, tempat dulu ayahnya sering duduk membaca koran, kini menjadi markas kecil mereka. Rudi dan 5 pemuda lain yang dulu hanya bisa menunduk kini berubah menjadi kelompok diam yang bekerja rapi. Mereka menggali informasi, mengumpulkan bukti, dan diam-diam mulai mewawancarai warga yang pernah menjadi korban ormas yang sama. Dari warga yang pernah diintimidasi, Arya mendapatkan informasi penting. Bahwa Grip Cabang Temanggung tidak bergerak sendiri. Mereka dikendalikan oleh sosok bernama Herman Setiabudi, mantan napi kasus pemerasan dan kini menjabat sebagai ketua ormas wilayah. Herman dikenal kejam, tak kenal ampun pada siapapun yang menentang perintahnya. Di balik gaya bicaranya yang sok agamis dan membela kebenaran, Herman menyembunyikan bisnis gelap mulai dari pemalsuan surat tanah, penipuan lelang aset, hingga pemerasan terhadap pejabat lokal. Herman memiliki hubungan dekat dengan oknum pejabat kecamatan yang sering meloloskan dokumen palsu sebagai dokumen resmi. Arya segera mencium adanya konspirasi yang jauh lebih besar dari sekadar penyerobotan tanah. Ini adalah jaringan terorganisir yang menjadikan lembaga ormas sebagai topeng kejahatan. Selama beberapa malam,
Arya dan kelompoknya mulai menyusup ke berbagai tempat. Mereka memantau aktivitas markas GRIP di sebuah gudang tua dekat perbatasan Temanggung dan Wonosobo. Dari kejauhan, terlihat truk-truk yang keluar masuk tanpa pemeriksaan. Malam itu, Arya menyamar sebagai sopir angkutan sayur dan memarkir mobilnya di sekitar lokasi. Ia memasang kamera tersembunyi dan merekam aktivitas mencurigakan, termasuk bongkar muat barang yang diduga hasil penyitaan ilegal dari warga. Yang mengejutkan, Arya berhasil memotret satu momen penting. Seorang pejabat kecamatan keluar dari gudang tersebut, sambil membawa amplop tebal dan berkas-berkas dalam map. Wajahnya jelas terlihat. Itu adalah Pak Jarot, sekretaris kecamatan yang selama ini dikenal lurus dan disiplin. Arya tahu, dengan bukti itu, ia sudah selangkah lebih dekat. Tapi satu hal yang mengganjal hatinya adalah kondisi ibunya. Sejak kejadian itu, Bu Suminah belum sadarkan diri. Ia dirawat di rumah sakit daerah dengan luka cukup parah di bagian kepala dan dada. Arya setiap hari menyempatkan diri menjenguk, memegang tangan ibunya dan membisikkan kata-kata pelan, berharap ibunya mendengar. Ibu tenang saja. Arya di sini. Arya tidak akan biarkan mereka lolos. Demi almarhum bapak, Arya akan tegakkan kebenaran. Hati Arya semakin bergolak. Ia tahu, waktu tidak berpihak padanya. Ormas GRIP sudah mulai curiga. Salah satu anggota mereka pernah melihat Rudi memotret diam-diam di pasar saat dua anggota GRIP memungut uang keamanan dari pedagang. Dan sejak itu, Rudi mulai dibuntuti. Arya mengatur pertemuan rahasia di rumah kosong milik teman lamanya. Di sana, ia bertemu dengan seorang wartawan investigasi dari Yogyakarta, bernama Raka. Raka pernah meliput kasus serupa di Bantul, di mana ormas menggunakan kedekatan dengan aparat untuk menguasai aset milik warga. Arya memberikan seluruh data yang sudah dikumpulkan, lengkap dengan foto, video, dan salinan surat tanah yang asli dan palsu. Raka terkejut dengan kelengkapan data yang Arya bawa. Ini cukup buat ngebuka aib mereka ke publik, Mas. Tapi risikonya besar. Mereka bukan kelompok biasa. Mereka bisa bayar siapa saja. Arya mengangguk. Saya tahu. Tapi kalau kita diam, besok-besok bisa jadi rumah warga lain juga akan dibakar. Makam ayah saya sudah mereka hancurkan. Saya tidak akan biarkan itu terjadi lagi. Dari pertemuan itu, Raka mulai menghubungi koleganya di media nasional. Beberapa hari kemudian, berita tentang penyerobotan tanah oleh Ormas GRIP mulai muncul di internet, disertai dengan potongan video dan foto yang dikirimkan Arya. Tak butuh waktu lama, perhatian publik mulai tertuju ke Temanggung. Namun apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan. Bukannya mereda, ancaman justru meningkat. Malam harinya, Rudi diserang oleh dua orang tak dikenal saat pulang dari masjid. Ia dipukul hingga pingsan dan ditinggalkan di sawah. Untungnya, ia ditemukan warga dan segera dibawa ke klinik. Saat sadar, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Mas Arya, mereka tahu kita." Arya sadar, ia harus bertindak lebih cepat. Ia tidak bisa menunggu keadilan datang dari jalur hukum yang lambat. Ia mengumpulkan seluruh rekannya malam itu. Kita harus bongkar semuanya. Kita seret mereka ke cahaya. Kita paksa aparat bertindak dengan tekanan publik. Dan jika perlu, kita datangi rumah oknum satu persatu. Kita tidak akan diam. Beberapa warga yang sebelumnya takut mulai bergabung. Bahkan Kepala Desa Pak Suraji akhirnya ikut diam-diam memberi informasi tambahan. Ia menyerahkan berkas asli yang dulu sempat ia sembunyikan. Surat waris tanah Bu Suminah yang lengkap dengan materai dan cap notaris. Dengan surat itu, posisi Arya menjadi sangat kuat. Namun tak semua berjalan mulus. Esok harinya, kabar mengejutkan muncul. Rumah Raka, si wartawan, dirusak oleh orang tak dikenal. Komputernya dihancurkan, dan semua berkas liputan dibakar. Jelas sudah, mereka sedang dihadapkan pada jaringan gelap yang tidak segan-segan melakukan kekerasan demi menutupi aib. Arya hanya punya satu pilihan. Menuntaskan semua ini, dan ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Karena semakin dalam ia menyelidiki, semakin terlihat betapa dalam dan kuatnya akar korupsi dan kejahatan ini menjalar. Mereka tak hanya menyerobot tanah. Mereka sedang mencoba mengubur suara rakyat. Tapi Arya bersumpah, suara itu akan ia hidupkan kembali. Dengan cara apapun. Hari-hari di desa Tempur Sari terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Sejak video tentang kejahatan Ormas GRIP menyebar luas di media sosial, desa itu berubah jadi ladang ketakutan. Banyak warga memilih tinggal di rumah, tak berani berbicara bahkan untuk hal sepele. Namun di balik keheningan itu, semangat perlahan tumbuh. Sosok Arya menjadi pembicaraan diam-diam. Mereka tak menyangka,
Anak dari Bu Suminah yang selama ini hanya dikenal sebagai prajurit, kini menjadi satu-satunya harapan untuk menumbangkan kekuasaan yang telah mengakar lama. Pagi itu, Arya mengajak Rudi dan dua pemuda lainnya menuju kecamatan. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Selain membawa bukti legalitas tanah, Arya juga sudah mendapatkan rekaman suara oknum pejabat kecamatan, Pak Jarot, yang secara tidak sadar mengakui keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen. Rekaman itu didapat ketika Arya pura-pura menyamar sebagai calon pembeli tanah yang dipermasalahkan oleh Grip. Dalam percakapan, Pak Jarot terdengar menyebutkan bahwa surat-surat bisa diatur, asal pihak pembeli bersedia memberikan uang lelah. Arya sengaja mengatur pertemuan itu di sebuah warung kopi, dan dengan alat kecil di saku bajunya, ia merekam semuanya secara rapi. Di kantor kecamatan, suasana tegang. Beberapa staf terlihat gelisah saat Arya masuk dan langsung meminta bertemu dengan camat. Namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Justru yang menyambut adalah Pak Jarot sendiri, yang mendadak gugup ketika melihat wajah Arya. "Ada perlu apa, Mas Arya?" tanya Jarot dengan suara yang dibuat tegas, namun nadanya goyah. "Saya ingin Anda dengar sesuatu," ujar Arya pelan, lalu mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman itu. Warna wajah Pak Jarot seketika berubah. Ia mencoba menyela, mencoba membela diri, tapi suara dalam rekaman tak bisa dibantah. Kalimat-kalimat tentang manipulasi surat tanah dan kerjasama dengan ormas terdengar jelas. Arya menatapnya tajam. "Saya beri Bapak waktu 24 jam. Serahkan semua dokumen asli kepada polisi. Jika tidak, saya akan serahkan rekaman ini ke media nasional. Dan kali ini, tidak akan saya sensor sedikitpun." Pak Jarot terdiam. Peluh mengalir deras dari pelipisnya. Ia tahu, Arya bukan main-main. Sementara itu, markas Grip mulai gerah. Herman Setiabudi, ketua ormas wilayah, mulai curiga bahwa bocornya informasi mereka berasal dari dalam desa sendiri. Ia memerintahkan orang-orangnya untuk menyisir siapa saja yang dekat dengan Arya. Mereka menyebar hingga ke pasar, terminal, dan warung-warung kopi. Warga mulai diawasi, bahkan beberapa pemuda ditanyai secara kasar hanya karena terlihat berbicara dengan Rudi. Rudi sendiri mulai merasa tidak aman. Rumahnya dilempari batu tengah malam. Motornya dicoret-coret dengan cat semprot bertuliskan, "Pengkhianat." Tapi ia tak mundur. Ia tahu bahwa perjuangan ini lebih besar dari rasa takutnya sendiri. "Mas Arya, kalau saya mati pun, setidaknya saya tahu saya tidak diam," ucap Rudi suatu malam, matanya merah karena kurang tidur. Arya hanya menepuk bahunya. Ia mengerti apa yang dirasakan sahabatnya itu. Malam itu, mereka duduk di dekat makam ayah Arya, yang perlahan mulai diperbaiki warga secara gotong royong. Sebuah bentuk penghormatan diam kepada keluarga Suroto yang selama ini dihormati sebagai sesepuh desa. Beberapa hari kemudian, pukulan besar terjadi. Kantor camat didatangi tim dari Inspektorat Provinsi. Ternyata, laporan yang Arya kirimkan melalui jaringan wartawan diteruskan ke gubernur. Dalam waktu singkat, investigasi dimulai. Beberapa pejabat ditarik ke Semarang untuk diperiksa. Pak Jarot menghilang dari kantor. Diduga ia melarikan diri malam sebelum tim inspektorat tiba. Namun, Grip tidak tinggal diam. Mereka tahu posisi mereka semakin terpojok. Dan seperti binatang yang terdesak, mereka menjadi lebih buas. Herman memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Arya. Ia menyusun rencana untuk menyergap Arya secara langsung. Bukan dengan cara terang-terangan, tapi dengan menjebaknya. Melalui seorang calo tanah, mereka membuat janji seolah ada seseorang yang ingin menyerahkan bukti penting tentang jaringan Grip di Temanggung. Lokasinya di gudang tua dekat kebun teh. Arya, yang meski curiga, tetap datang, karena jika informasi itu valid, maka itu bisa menjadi pukulan terakhir yang ia butuhkan. Namun sesampainya di lokasi, ia disambut sepi. Tidak ada siapa-siapa. Bangunan tua itu gelap dan kosong. Arya berjalan pelan, mata dan telinga awas. Dan saat itulah, suara langkah kaki terdengar dari belakang. 5 orang bertubuh besar muncul, wajah mereka ditutup masker. Mereka mengepung Arya, membawa tongkat besi dan rantai. "Akhirnya ketemu juga anak kampungan yang sok jadi pahlawan," kata salah satu dari mereka. Arya tidak gentar. Sebagai prajurit terlatih, ia tahu bagaimana menghadapi serangan. Dalam hitungan detik, ia menghantam dada penyerangnya, menjatuhkan satu, lalu menendang mundur 2 lainnya. Tapi jumlah mereka lebih banyak. Arya sempat terkena pukulan di bahu dan kaki, namun ia bertahan. Pertarungan sengit berlangsung dalam gudang kosong itu. Dentuman, suara benda logam jatuh, dan teriakan membuat suasana malam mencekam. Tapi berkat latihan militernya,
Arya berhasil melumpuhkan semua penyerangnya satu persatu. Tubuhnya luka, bajunya robek, tapi matanya tetap menyala. Sebelum pergi, ia menyita ponsel salah satu penyerang. Dan dari situlah, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, grup percakapan internal GRIP. Dalam grup itu, terlihat dengan jelas bahwa Herman memerintahkan penyergapan, dan bahkan membahas hadiah yang akan diberikan pada pejabat yang membungkam kasus Arya. Dengan bukti itu, Arya tahu waktunya hampir tiba. Pertempuran besar akan segera dimulai. Dan tidak akan ada lagi tempat untuk para pengecut bersembunyi di balik rompi ormas. Pagi itu, Temanggung terasa berbeda. Meski matahari bersinar cerah dan angin pegunungan berhembus sejuk, suasana desa seperti menahan napas. Kabar tentang penyergapan terhadap Arya menyebar cepat. Beberapa warga sudah tahu apa yang terjadi, bahkan sebagian mulai terang-terangan menyatakan keberpihakan mereka pada Arya. Namun yang paling mengejutkan bukanlah aksi nekat ormas GRIP terhadap Arya, melainkan bocornya isi grup percakapan mereka yang sekarang telah tersebar kemana-mana. Video, tangkapan layar, dan percakapan penuh ancaman itu sudah dikirim ke banyak media nasional, LSM, hingga kantor gubernur. Bahkan sebuah stasiun televisi swasta memberitakan dengan headline yang mengejutkan. Ormas curi tanah veteran. Bukti keterlibatan pejabat dan kekerasan terorganisir tersebar. Masyarakat mulai bangkit. Beberapa tokoh desa yang dulu bungkam kini bersuara. Pak Suraji, kepala desa yang sempat ditekan oleh Herman, akhirnya berani tampil di hadapan publik. Dalam sebuah forum terbuka yang diadakan di balai desa, ia berdiri bersama Arya, mengenakan batik sederhana, dengan suara serak namun tegas. Kami minta maaf kepada keluarga Suroto atas kelalaian kami. Kami membiarkan ketidakadilan merajalela. Tapi sekarang, desa ini tidak akan diam lagi. Tepuk tangan meledak. Beberapa ibu menangis. Anak-anak muda berdiri membentuk barisan, siap menjadi saksi dan pelindung bagi perjuangan Arya. Namun di balik semua semangat itu, Herman tidak tinggal diam. Ia merasa semakin terpojok, dan ketika orang seperti Herman terdesak, maka ia akan menggunakan satu senjata terakhir, pengkhianatan. Sore harinya, Rudi datang dengan wajah cemas. Ia mendapat kabar bahwa Herman akan mengadakan pertemuan rahasia dengan sejumlah tokoh ormas dari wilayah lain. Tujuannya jelas, memperkuat kekuasaan dan menekan para tokoh desa yang kini mulai memberontak. Pertemuan itu akan diadakan di sebuah villa terpencil di kaki Gunung Sumbing, jauh dari pemukiman warga. Tempat itu sudah sering digunakan Herman untuk menyusun strategi gelap, dan kali ini, ia merasa benar-benar terancam. Arya tidak tinggal diam. Bersama dua wartawan dari Jakarta yang telah tertarik untuk meliput langsung kasus ini, ia menyusun rencana untuk menyusup ke villa tersebut. Dengan bantuan drone dan peralatan rekam yang lebih canggih, Arya berniat mengungkap rencana gelap itu ke publik. Namun ada satu hal yang tidak ia duga. Malam sebelum rencana itu dijalankan, seorang pemuda yang dulu bergabung dalam kelompok relawan Arya, tiba-tiba menghilang. Namanya Yayan, anak muda yang penuh semangat dan sering membantu mengedit video dan menyebarkan informasi. Arya merasa ada yang tidak beres. Keesokan harinya, ia mendapat pesan misterius dari nomor tidak dikenal. Kalau kau datang ke villa, kami pastikan Yayan pulang tinggal nama. Arya terdiam. Pilihan di hadapannya tidak mudah. Tapi ia tahu, jika ia mundur sekarang, maka semua yang telah diperjuangkan akan sia-sia. Dan ia juga tahu, jika ia hanya memikirkan keselamatan pribadi, maka akan lebih banyak Yayan-Yayan lain yang menjadi korban. Kalau kita tak melawan sekarang, maka mereka akan terus bebas. Bukan cuma keluarga saya, tapi semua warga bisa jadi korban selanjutnya, ucap Arya kepada Rudi dan timnya malam itu. Akhirnya, mereka sepakat tetap menjalankan misi. Tapi dengan penyesuaian. Arya tidak akan langsung ke lokasi. Ia akan mengawasi dari kejauhan, sementara tim wartawan yang sudah terlatih akan menyusup, menyamar sebagai bagian dari relasi Herman. Malam itu, di bawah langit yang redup dan udara yang mulai menggigit, misi pun dijalankan. Villa Herman terlihat megah, berdiri di tengah kebun kopi yang lebat. Mobil-mobil berpelat ormas parkir di halamannya. Dari kejauhan, suara tawa kasar dan musik keras terdengar. Mereka merasa aman. Mereka tidak tahu, malam itu segalanya akan berubah. Lewat celah jendela, kamera merekam semuanya. Para tokoh ormas membicarakan rencana intimidasi, serangan balasan kepada warga, bahkan ada yang menyebut rencana membakar rumah kepala desa. Mereka membicarakan itu semua dengan santai, sambil tertawa dan menikmati makanan. Bukti demi bukti terkumpul. Nama-nama pejabat kembali disebut. Bahkan ada pengakuan bahwa surat tanah Bu Suminah sudah disiapkan untuk dijual ke pengusaha properti di luar Jawa.
Di saat yang sama, Arya dan Rudy menemukan titik terang tentang keberadaan Yayan. Seorang petani lokal yang melihat keributan malam sebelumnya memberi petunjuk bahwa ia melihat anak muda dibawa paksa ke rumah kosong di pinggir kebun. Tanpa membuang waktu, Arya dan Rudy menuju tempat itu. Dengan senter dan keberanian, mereka menyusup ke dalam. Di sana, di balik pintu kayu yang dikunci dari luar, Yayan tergeletak. Tangannya diikat, mulutnya dibekap, tapi ia masih hidup. Begitu melihat Arya, matanya memerah. Ia menangis, bukan karena luka, tapi karena merasa gagal menjaga rahasia tim. Arya memeluknya. Tidak apa-apa, Yan, kau sudah cukup berjuang. Sekarang giliran kita yang selesaikan semuanya. Setelah membebaskan Yayan, Arya segera menghubungi wartawan di villa. Saat itu, rekaman sudah selesai. Mereka segera mundur ke titik aman. Dalam waktu kurang dari 2 jam, video dibagikan ke berbagai jaringan media. Dan kali ini, Arya mengirim langsung kepada Komandan Korem tempat ia pernah bertugas, lengkap dengan surat pengantar yang menjelaskan semua fakta. Pagi harinya, video tersebut menjadi viral. Judulnya menusuk. Tirani Rompi Loreng. Bukti rencana jahat dan jaringan korupsi di balik nama Ormas. Ribuan komentar membanjiri unggahan itu. Tagar tangkap Herman dan keadilan untuk veteran menjadi trending nasional. Gubernur Jawa Tengah akhirnya angkat bicara, menyatakan bahwa ia telah memerintahkan polisi dan TNI untuk turun tangan langsung. Dan tepat pukul 10 pagi, iring-iringan mobil taktis datang ke villa di kaki Gunung Sumbing. Herman dan seluruh anggotanya ditangkap tanpa sempat melawan. Namun Arya tahu, meskipun musuh utama telah tertangkap, perjalanannya belum selesai. Ia masih harus memastikan satu hal, bahwa tanah orang tuanya benar-benar kembali. Dan bahwa ibunya bisa tersenyum saat melihat keadilan berdiri di atas fondasi kebenaran. Udara pagi itu terasa berat, namun berbeda. Setelah penangkapan Herman dan para anak buahnya, suasana desa Tempur Sari perlahan mulai berubah. Warga yang sempat hidup dalam bayang-bayang ketakutan kini berani membuka jendela dan pintu rumah mereka, menyambut hari dengan harapan yang baru. Arya dan keluarganya menjadi simbol perjuangan. Kabar kebenaran akhirnya datang menghampiri. Meskipun datangnya agak terlambat dan dengan harga yang sangat mahal. Ibu Suminah yang selama ini tegar menghadapi ancaman dan intimidasi, kini bisa tersenyum meski matanya masih sering sembab menahan air mata. Hari itu, pihak kepolisian bersama TNI dan aparat desa melakukan pengukuran ulang dan penyerahan tanah kepada keluarga Suroto. Dokumen asli yang selama ini disembunyikan akhirnya ditemukan di gudang rahasia di kantor kecamatan. Semua itu hasil dari kerja keras Arya, bantuan warga, dan dukungan dari pemerintah daerah yang mulai serius menindak pelaku korupsi. Namun, meski tanah sudah kembali, luka batin yang dialami keluarga Suroto dan warga desa lain tidak mudah disembuhkan. Arya sering mengunjungi makam ayahnya, berbicara seolah ayahnya masih mendengar. "Pak, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Biarpun ini berat, aku ingin ibu dan keluarga kita hidup tenang." Beberapa tetangga datang memberi dukungan, menyuapi Bu Suminah makanan dan membantu memperbaiki rumah yang rusak saat konflik memuncak. Mereka tahu, dukungan itu penting agar keluarga Arya tetap kuat. Sementara itu, pemerintah daerah mulai menggelar sosialisasi perlindungan hukum untuk warga desa yang rawan menjadi korban pemaksaan tanah oleh ormas dan mafia tanah. Arya pun diminta untuk berbicara di depan publik, membagikan pengalamannya agar tidak ada lagi keluarga lain yang mengalami penderitaan seperti yang dialami mereka. Namun, cerita Arya tidak hanya tentang kemenangan hukum. Ada rasa kehilangan mendalam yang selalu menghantuinya. Yayan, sahabat yang pernah diculik, kini tidak lagi seperti dulu. Trauma yang dialami membuatnya jarang bicara dan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Arya tahu, perjuangan mereka bukan hanya melawan musuh di luar, tapi juga melawan bayangan luka batin yang masih menghantui. Pada suatu sore, ketika matahari mulai meredup di balik pegunungan, Arya duduk di teras rumahnya bersama ibunya. Suara jangkrik dan angin sepau-sepau menambah hening suasana. "Mas, ibu bangga padamu," kata Bu Suminah pelan, suaranya bergetar. Arya menggenggam tangan ibunya erat. "Ini bukan tentang aku, Bu. Ini tentang semua yang kita perjuangkan bersama. Tentang keadilan, tentang harapan yang tak boleh padam." Warga desa mulai membangun kembali kehidupan mereka. Sekolah dibersihkan, jalan diaspal ulang, dan tempat-tempat umum diperbaiki. Semua itu menjadi bukti bahwa meskipun kegelapan pernah menyelimuti, cahaya akan selalu kembali. Cerita Arya menginspirasi banyak orang. Ia diundang ke berbagai seminar, pertemuan komunitas, bahkan ke kantor pemerintah pusat untuk berbagi pengalaman. Dari seorang prajurit sederhana,
Ia menjadi simbol keteguhan dan keberanian melawan ketidakadilan. Tapi Arya tahu, perjuangan ini tidak boleh berhenti. Ada banyak keluarga lain yang masih terancam. Ada banyak suara yang masih tertindas. Di ujung hari, Arya berdiri di puncak bukit kecil, menatap langit yang mulai gelap. Bintang-bintang muncul satu persatu, seperti menyemangati perjalanan panjang yang belum selesai. Semua ini baru awal, Bu. Aku akan terus berjuang. Demi tanah ini, demi desa kita, demi semua yang percaya pada keadilan. Malam itu, hati Arya penuh dengan harapan dan tekad yang tak tergoyahkan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Bagaimana menurutmu tentang kejadian yang dialami oleh keluarga Arya? Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami hal serupa, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan berani melawan ketidakadilan seperti Arya, atau memilih jalan lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar, kami sangat ingin mendengar suaramu. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kamu merasa cerita ini menarik dan layak diketahui banyak orang. Kalau kamu belum subscribe, pastikan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita menarik dan penuh makna lainnya dari channel ini. Dengan dukungan kamu, kita bisa bersama-sama membuka mata banyak orang tentang realita di sekitar kita. Terima kasih sudah jadi bagian dari perjuangan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.